Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya untuk pesan semesta buat kamu di bulan Juli. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat bacaan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Jika pesannya memang ditujukan buat kamu, maka akan resonate untukmu setelah kamu nonton readingan tersebut. Oke, dan sekarang kita langsung baca aja ya. Di sini kartunya udah kita shuffle. Kita akan lihat apa pesan semesta buat kamu di bulan Juli. Kita lihat dari energi kamu dulu ya. Oke, kita punya Ace of Cups. Ada Ace of Cups di sini. Aku lihat di sini ada beberapa yang akan mendapatkan peluang baru ya di karir atau pekerjaan gitu. Mungkin akan ada kesempatan atau peluang-peluang yang datang kepada kamu, terutamanya kamu yang lagi sedang mencari pekerjaan ya. Seperti itu. Kalau untuk sebelumnya kamu sudah meletakkan lamaran pekerjaan seperti itu ya, mungkin di sini akan ada panggilan interview buat kamu ya. Gunakan peluang ini dengan baik ya, kesempatan ini dengan baik, karena yang namanya panggilan kerja itu kan kamu belum pasti ya dipekerjakan di situ. Awalnya kan harus interview dulu gitu loh. Jadi saat kamu interview itu tunjukkan ya performa terbaik kamu ataupun kemampuan terbaik kamu seperti itu. Oke, dan aku juga lihat ada beberapa di sini yang di bulan Juli kamu akan bisa keluar dari masa lalu ya. Hal-hal yang berkaitan emosional di sini. Maksudnya gini, untuk sebelumnya itu mungkin kamu dalam proses atau berusaha untuk healing gitu ya dari sesuatu hal yang berkaitan masa lalu ataupun hal-hal yang menyakitkan hati dan perasaan kamu seperti itu. Nah, di bulan Juli aku lihat ada beberapa di antara kamu yang udah bisa memenuhi batin kamu sendiri, udah bisa memenuhi perasaan kamu sendiri, udah bisa menemukan cara bagaimana untuk membuat diri kamu itu bahagia gitu loh, tanpa kamu bergantung pada orang lain, tanpa kamu menuntut orang lain untuk bisa membahagiakan kamu. Orang lain ini maksudnya kan contoh kayak pasangan atau siapapun itu yang kamu inginkan gitu loh untuk bisa membahagiakan kamu, istilahnya seperti itu. Ya, jadi kamu udah bisa self love, sudah bisa self healing gitu ya. Kamu udah bisa memenuhi perasaan kamu, batin kamu, ya. Dan di sini aku ngeliat juga ada beberapa kabar gembira buat kamu ya. Kabar gembiranya ini benar-benar gembira gitu loh, karena kamu akan merasakan sesuatu rasa yang kayaknya tuh kamu tuh happy banget gitu loh mendengarnya gitu loh. Ya. Bisa seperti yang bilang tadi, bisa di karir, pekerjaan, ataupun ini hal-hal lain ya. Bisa tentang percintaan juga bisa gitu. Kemudian ada juga di sini yang mungkin ini pesan khusus ya. Kalau yang ini buat kamu yang mungkin masih dalam keadaan galau, sedih, belum bisa menerima keadaan yang terjadi di masa lalu, belum bisa memaafkan. Nah, ini buat kamu pesannya adalah kamu harus bisa mencintai dirimu sendiri, harus bisa menyayangi diri kamu sendiri ya. Jadi kamu harus bisa menemukan cara untuk bisa memenuhi batin kamu, bahagia dengan diri kamu sendiri tanpa harus bergantung atau menuntut orang lain untuk membahagiakan kamu gitu ya. Penuhi batin kamu seperti itu. Oke, ketika kamu memenuhi batin kamu dengan caramu sendiri, dengan dirimu sendiri, nanti hal-hal yang sesuatu yang kamu harapkan itu akan datang kok ke kamu di sini gitu. Contohnya ya, dalam hubungan atau dalam percintaan gitu. Tapi di sini kamu harus bisa memenuhi batin kamu sendiri dulu ya, kayak bisa self love gitu ya, bisa healing gitu loh ya, bisa self healing, bisa menyembuhkan diri sendiri
ya, bisa mencintai diri kamu sendiri dengan caramu sendiri gitu ya, dan rubah diri kamu menjadi versi terbaik kamu gitu loh. Sesuatu yang kamu inginkan itu akan ada nanti ya, akan diberikan di sini ya oleh semesta, oleh Tuhan. Tapi kamu harus bisa memenuhi batin kamu sendiri terlebih dahulu. Seperti itu, oke? Dan kita lihat yang kedua. Tuh kan di sini ada Five of Cup ya, ada energi kesedihan di sini, ada energi penyesalan, kesedihan. Mungkin ada beberapa yang masih meratapi ya, masih belum bisa release gitu ya. Oke. Makanya di sini seperti yang bilang tadi, kamu diminta untuk melepaskan emosi negatif itu ya. Belajarlah untuk mencintai diri kamu sendiri, menyayangi diri kamu sendiri. Seperti itu. Oke. Yang berkaitan dengan hal-hal masa lalu yang udah gak bisa serve lagi buat kamu atau gak membuat kamu merasakan happy, bahagia, itu udah lepaskan aja gitu loh. Gak usah lagi harapan yang pernah kamu letakkan ya yang berkaitan dengan hal-hal yang udah terlewati itu ya, masa lalu kamu, itu lepaskan gitu loh ya. Bangun diri kamu lagi gitu loh, bangun harapan baru lagi, karena di sini kamu harus memulai hidup kamu yang baru gitu. Oke, lepaskan yang berkaitan dengan masa lalu, hal-hal yang berkaitan dulu-dulu seperti itu. Karena aku ngeliatnya di sini ada Ace of Cup ya di kartu pertama, jadi ini bisa berkaitan dengan hal cinta, hubungan seperti itu. Oke, jadi yang membuat kamu seperti itu tuh percintaan gitu ya. Dan kita lihat yang ketiga di sini ada Knight of Swords ya. Oke, ada Knight of Swords di sini. Ya, ada perubahan di sini ya. Seperti yang aku bilang tadi juga, memang ada perubahan yang berubah ke arah yang lebih positif gitu ya. Untuk beberapa di sini mungkin kamu agak sedikit masih ada ya, di sini masih ada emosi negatif ya, dan juga ini membuat kamu agak sedikit stres nanti, atau bukan sedikit ya, mungkin juga agak berat gitu stres kamu gitu. Mungkin kamu juga bingung gitu ya dengan arah atau tujuan kamu, kemana kamu harus pergi atau membuat sebuah keputusan gitu untuk memutuskan sesuatu lah, katakanlah seperti itu ya. Nah, kamu masih bingung di situ gitu loh ya, kamu masih ada rasa kesel, marah, kemudian juga sedih, kecewa ya. Pokoknya masih ada perasaan-perasaan yang gak enak di sini yang kamu rasain. Makanya hati-hati di situ. Jangan membuat keputusan di saat kamu emosi ya, jangan membuat keputusan juga berdasarkan emosional seperti itu. Kamu harus berpikiran dengan jernih gitu ya, berpikiran dengan jernih, tenangkan hati dan pikiran kamu dulu, baru kamu membuat sebuah keputusan gitu. Karena di sini kalau kamu terburu-buru atau cepat mengambil sebuah keputusan, ini ujung-ujungnya kamu kecewa nantinya ya, belakang-belakang kamu kecewa gitu. Jadinya kamu harus stabil dulu dari sisi emosi gitu ya, kemudian dari pikiran kamu juga clearkan dulu gitu. Oke. Kemudian ada Three of Cups. Oke. Aku ngeliat ada beberapa di sini yang akan merayakan sebuah kesuksesan ya, keberhasilan, bisa di karir atau seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu akan diterima kerja, kemudian kamu merasa happy, dan kamu mungkin melakukan sedikit pesta kecil gitu ya, mungkin dengan teman kamu, orang-orang terdekat kamu, untuk merayakan keberhasilan kamu itu gitu. Karena ada rasa happy di sini ya, rasa senang, rasa gembira. Tapi untuk beberapa bukan itu ya, mungkin di karir sukses gitu ya, atau sesuatu di sini ya. Sesuatu maksudnya gini, mungkin kamu reuni dengan teman, tapi teman ini mungkin bisa saja ya udah lama nggak ketemu sama kamu kayak gitu ya, dan kamu mengadakan janjian lah untuk bertemu dengan mereka. Nah, bisa saja seperti itu ya. Pokoknya yang jelas di sini aku ngeliat kayak ada pesta kecil gitu, nggak besar tapi kecil gitu ya, beberapa orang, entah 3 orang, 2 orang lebih lah katakanlah seperti itu, tapi nggak banyak gitu loh ya, 3 atau 5 orang gitu loh ya, pokoknya di sini seperti itu. Bisa juga ini teman kamu mengundang kamu
dia lagi mengadakan pesta ulang tahun misalkan, kemudian kamu ketemu teman-teman yang udah lama nggak ketemu sama kamu, bisa juga di situ nanti, dan kamu merasakan gembira gitu, rasa-rasa yang sangat menggembirakan buat kamu gitu, karena ya ini teman yang spesial gitu ya, yang lama nggak ketemu sama kamu, bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga ini di dalam sebuah hubungan ya, mungkin bertemu dengan seseorang, orang baru, partner baru gitu ya, tapi ada kaitannya dengan cinta ya, seseorang yang mungkin kamu inginkan atau harapkan, bisa juga seperti itu ya. Maksudnya bertemu dengan seseorang yang kamu harapkan atau inginkan itu bukan langsung kamu ketemu dia, enggak, tapi kayak yang aku bilang tadi, kalian tuh lagi sedang reuni dengan teman-teman kalian gitu, dan kamu tuh nggak nyangka di situ kamu ketemu seseorang yang memang kamu ingin ketemuin gitu loh sebelumnya, seperti itu. Makanya bukan sesuatu yang kebetulan gitu loh. Oke, jadi kamu di sini ada happy bareng, enjoy bareng yang aku lihat ya. Seperti itu. Oke, ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Sekarang kita akan lihat pesan semestanya ya di sini dari Oracle. Ada Starseed, ya, ada energi healing di sini. Kamu akan semakin bersinar di sini. Harapan kamu juga ada yang terwujud ya. Keinginan kamu ada yang terwujud di bulan Juli. Satu di sini, nggak banyak ya. Satu keinginan kamu akan terwujud di sini di bulan Juli. Aku nggak tahu keinginanmu apa ini. Pokoknya ada satu keinginan kamu yang terwujud. Bisa di dalam hal percintaan atau apapun itu gitu loh. Ya, pokoknya sesuatu ini tuh sangat kamu inginkan juga gitu loh. Oke, dan seperti yang aku bilang tadi juga ada energi healing ya. Untuk beberapa udah bisa healing di sini, udah bisa self love gitu ya. Ada energi penyembuhan di sini, pemulihan. Kamu udah nggak merasakan kecewa atau sakit hati lagi, ataupun atau merasa sepi atau merasa kosong dan sebagainya gitu loh. Pokoknya di sini ada hal baik yang datang ke arah kamu gitu loh. Oke. Kemudian di kartu kedua kita punya Banderis. Ya, karena kamu di sini udah bisa healing ya, kamu udah bisa menetapkan batasan juga untuk diri kamu. Ya, mana yang bisa kamu terima dan mana yang tidak kamu terima, istilahnya kayak gitu. Yang datang dalam hidup kamu. Contoh misalkan ya. Di sini aku ngeliat adanya Five of Cups dengan Banderis. Kayak ada hal-hal yang mungkin kamu tuh nggak suka gitu ya. Hal itu tuh kayak menyakitkan kamu atau mengecewakan kamu. Contoh, kamu berada di lingkungan orang-orang toksik ya, bertemu dengan orang-orang toksik. Nah, itu tuh kamu tahu gitu loh, udah bisa buat batasan gitu loh. Kamu tahu bagaimana kamu menjaga perasaan kamu sendiri gitu loh. Ya, makanya tadi aku bilang ada beberapa yang udah bisa bahagia dengan dirinya sendiri ya. Self love, udah bisa menemukan cara untuk membuat dirinya tuh bisa healing, ataupun bisa bahagia lah, katakan seperti itu, dengan diri sendiri gitu. Karena semuanya ini tuh proses sebenarnya untuk mengenali diri kamu juga gitu loh. Rasa kecewa kamu, sakit hati kamu, kemudian kamu dipertemukan dengan orang-orang yang nge-trigger kamu. Nah, itu tuh untuk kamu koreksi sebenarnya diri kamu gitu loh. Kalau misalkan kamu bertemu dengan orang seperti ini, ya kiranya mengganggu emosi kamu, buat kamu kecewa, buat kamu marah, buat kamu tidak tenang. Nah, disitulah kamu tahu ternyata puncaknya ini. Oke, lain kali next aku nggak akan bertemu dengan orang seperti ini lagi. Nah, istilahnya kayak gitu loh. Nah, itu kan termasuk batasan juga gitu loh. Karena kamu dalam keadaan yang masih belum stabil gitu loh. Ya, seperti itu. Makanya di sini ketika kamu udah tahu gitu lah, karena ini healing itu pun juga nggak bisa sepenuhnya ya, pelan-pelan gitu ya, walaupun aku bilangnya ini udah bisa bahagia dengan diri kamu sendiri, tapi ini di awal gitu loh. Kalau di awal itu belum benar-benar stabil ya, kayak mungkin kadang-kadang masih sering ada sedikit nge-trigger, nah kayak gitu. Tapi di sini kamu udah menemukan cara ya, kayak gitu, polanya kamu udah tahu gitu loh. Ya, aku nggak bisa berhadapan dengan orang seperti ini gitu loh, karena dalam kondisi saya masih seperti ini, istilahnya kayak gitu. Oke. Nah, disitulah, dan kamu juga bisa menolak di sini, udah bisa menolak
gitu ya. Kalau memang kamu nggak mau, kamu udah bisa bilang nggak mau. Kalau bilang iya, kamu bilang iya. Kalau tidak, tidak gitu. Kamu mengikuti perasaan kamu gitu loh. Itu juga termasuk batasan ya, karena kamu tahu apa yang diinginkan oleh hati kamu gitu loh. Kamu udah nggak merasa nggak enakan lagi dan ini dan itu nggak gitu loh. Karena kamu udah tahu di sini gitu loh, apa yang bisa kamu terima dan apa yang tidak bisa kamu terima, seperti itu. Oke, udah bisa buat batasan yang sehat. Tapi kalau untuk kamu yang belum ya, kamu diminta untuk membuat batasan diri yang sehat, batasan diri yang baik, seperti itu. Karena dengan begitu hubungan kamu dengan orang lain juga sehat gitu. Kalau misalkan orang itu nggak suka ya dengan cara kamu, berarti dia bukan orang yang satu frekuensi dengan kamu. Nggak apa-apa, tinggalkan. Nanti orang-orang yang mengerti kamu, atau benar-benar dia itu benar-benar keberadaan dia benar-benar bisa ya dengan kamu, atau dekat dengan kamu, ataupun bisa friends dengan kamu, itu dia akan bisa memahami perubahan kamu gitu loh. Dia juga akan tahu, dia akan menghormati batasan kamu, nggak akan memaksa seperti orang-orang yang tidak suka dengan cara kamu, seperti itu ya. Kamu akan menemukan orang-orang yang satu vibe atau satu frekuensi dengan kamu gitu loh. Karena orang yang tahu batasan diri itu juga akan tahu temennya punya batasan diri juga, istilahnya kayak gitu. Tapi yang orang yang masih levelnya rendah di bawah kamu gitu, itu dia nggak bisa nerima batasan diri orang lain gitu loh. Berarti itu memang nggak sefrekuensi dengan kamu orang tersebut gitu. Jadi kamu nggak usah takut di sini gitu loh ya. Buat batasan ya untuk diri kamu. Kamu nggak perlu takut kamu sendiri, kamu nggak perlu takut kamu nggak dapet teman gitu loh. Karena di sini orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu akan datang di sini ya, akan dipertemukan dengan kamu kok gitu loh. Karena energi kamu itu menarik orang yang sama, istilahnya kayak gitu loh. Ya, mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan gitu. Jangan kamu memaksakan diri untuk tetap istilahnya bersama di situ gitu loh, karena di sini ada proses perubahan ya gitu, ada proses perubahan. Biasanya orang-orang yang habis mengalami transformasi gitu ya, itu memang seperti ini gitu loh ya. Untuk nextnya itu berubah jadi diri yang lebih baik gitu loh. Karena di awal kamu juga ada Ace of Cup gitu loh, kayak seperti awakening. Aku ngeliatnya seperti itu gitu. Biasanya kalau mengalami awakening itu memang hal-hal yang tidak selaras dengan kamu itu akan disingkirkan sendiri gitu loh. Ibaratnya tuh seperti itu gitu loh ya. Kamu harus bersyukur di sini, karena di sini juga ada the starseed ya, ada starseed gitu loh, bintang seperti itu. Oke. Ini kayak pembersihan lah, katakanlah seperti itu gitu loh. Jadi kamu itu akan menjadi seseorang yang baru lagi, udah nggak sama lagi seperti dulu gitu. Jadi nanti juga akan ada lingkungan baru, pertemanan baru di sana seperti itu gitu. Kamu harus melepaskan hal-hal yang udah nggak safe lagi buat kamu gitu loh. Kalau kamu mengadakan penolakan, itu kamu percuma gitu loh. Kenapa aku bilang percuma? Karena sebelumnya kamu udah ibaratnya udah habis-habisan ibaratnya gitu loh. Kalau kamu nggak mengikuti perubahan, kamu sendiri yang rugi gitu loh. Oke. Kemudian kita lihat dari oracle-nya. Mudah-mudahan bisa paham ya yang ku sampaikan. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja gitu. Yang intinya di sini untuk kamu yang bisa healing, mungkin kamu udah bisa membuat batasan yang sehat. Tapi kalau kamu yang belum, di sini kamu justru diminta untuk membuat batasan yang sehat, seperti itu. Kemudian di sini ada it is safe for you to love. Iya kan? Di sini juga diminta untuk memaafkan ya. Open your heart, membuka hati kamu gitu ya, terbuka. Jadi menerima apapun di sini yang telah terjadi dan yang akan terjadi gitu loh. Oke. Ada beberapa yang udah siap di sini ya. Untuk kamu yang bisa healing itu kayak udah siap menerima berkah gitu loh. Oke. Kemudian di sini ada unrequited love. Nah, ini ada penolakan nih. Ya, kamu kayak merasa ditolak gitu di lingkungan kamu gitu loh. Ya, karena kamu merasa berbeda gitu. So kayak nggak masalah, kamu akan menemukan orang-orang yang satu vibe di sini. Ada Three of Cup ya di sini. Ini kayak satu teman-teman yang selaras gitu ya, ibaratnya kayak gitu.
Oke. Dan di dalam percintaan aku ngelihatnya gini, kamu jangan merasa bahwa kamu tidak dicintai gitu ya. Ini untuk kamu yang mungkin masih dalam keadaan sedih galau, terutama yang aku bilang tadi, ini berkaitan dengan cinta ya, mungkin kegalauan kamu gitu loh, berkaitan dengan perasaan ya. Ada hal-hal dengan cinta lah, katakan seperti itu, hubungan percintaan gitu. Di sini kamu merasa mungkin kamu tidak berharga, mungkin kamu merasa pasangan kamu gak mencintai kamu, oleh karena itu hubungan kamu berakhir gitu. Itu kayak gak masalah. Bukan karena kamu tidak baik ya, karena mungkin di sini ada kamu kayak ada perasaan-perasaan kurang gitu loh, karena kurangnya cinta diri, makanya kamu merasa dirimu tidak berharga, tidak pantas, ataupun merasa kayak nggak pantas bahagia lah, mungkin aku kurang ini kurang itu, kayak gitu loh, nggak pantas untuk dia, mungkin ada yang lebih baik dari dia, dan pokoknya yang intinya tuh kamu itu seperti menyalahkan diri sendiri, atau kayak membuat diri kamu itu seolah-olah tidak berharga, seperti itu. Makanya di sini ini karena kamu kurang cinta diri, makanya diminta untuk lebih bisa mencintai diri sendiri gitu loh. Bukan karena itu sebenarnya ya, tapi karena memang mungkin chemistry-nya udah nggak ada di sini antara kamu dengan pasangan kamu gitu loh. Makanya kamu harus melepaskan itu gitu. Dan juga yang aku bilang tadi, mungkin kalian memang udah waktunya untuk berpisah gitu loh. Dari sini pelajarannya apa? Pelajarannya yaitu ya, untuk kamu bisa belajar lebih mencintai diri kamu sendiri gitu loh. Nggak bergantung pada pasangan untuk harus membahagiakan kamu selalu menuntut pasangan untuk bisa nyenengin kamu. Nggak harus seperti itu gitu lah. Orang-orang yang seperti itu, ketika pasangannya tidak menuruti apa yang dia inginkan, itu jatuhnya akan merasa pasangannya nggak sayang lah, nggak cinta lah, kemudian merasa sedih, merasa galau. Nah, itulah yang dimaksudkan bahwa kurangnya kesadaran diri dan kurangnya cinta dalam diri gitu loh. Padahal nggak seperti itu gitu loh. Mungkin ada hal-hal tertentu, misalkan ya, kalau misalkan pasangan kamu nggak bisa nurutin kamu ya, mungkin ada hal-hal tertentu, alasan tertentu gitu loh, dia nggak bisa nurutin kamu, istilahnya seperti itu. Oke. Dan di sini ada beberapa juga yang aku lihat akan kedatangan seseorang ya, seperti yang aku bilang tadi, untuk kamu yang mungkin udah bisa melewati fase-fase yang menyedihkan itu, yang membuatmu galau itu gitu ya. Ini kayaknya kamu memang udah siap ya untuk menerima blessing seperti itu ya, terutama di dalam percintaan. Oke, akan ada cinta baru di sini yang datang ke dalam hidup kamu. Untuk berpasangan di sini aku ngelihatnya bentar. Untuk yang berpasangan di sini aku ngelihatnya juga kayaknya gini. Mungkin pasangan kamu akhir-akhir ini agak sedikit cuek ya sama kamu, atau kamu tuh kurang diperhatiin gitu ya. Seperti itu. Dan kamu kayaknya masih merasa kesel gitu ya sama pasangan kamu. Oke. Atas sikap dan tindakan pasangan kamu gitu. Kamu merasa mungkin pasangan kamu udah gak cinta lagi, udah gak sayang lagi sama kamu, seperti itu. Namun aku ngelihat pasangan kamu mungkin akan seperti minta maaf gitu loh sama kamu. Ya kalau kamu masih ingin bersama pasangan kamu, dan kamu masih, karena ini untuk pasangan ya, kalau kalian masih bersama, ingin tetap bersama, ya udah kamu harus maafin pasangan kamu gitu loh. Kamu harus tahu apa sih alasan dia gitu loh. Jadi jangan kamu itu jangan melihat dari sisi kamu saja gitu loh ya. Misalkan ada hal-hal yang membuat pasangan kamu seperti itu, kamu juga harus tahu. Kamu cari tahu apa sih alasan dia. Mungkin dia sibuk bekerja sehingga dia lambat balas chat kamu, ataupun nggak call kamu dalam 1 hari atau 2 hari kayak gitu. Kamu juga harus tahu gitu loh, karena
mungkin dia nggak bisa selalu non-stop istilahnya kayak gitu ya. Jadi kamu juga harus bisa memahami pasangan kamu gitu loh ya. Selesaikan masalah kamu di sini dengan baik-baik gitu loh. Karena aku ngeliat dengan adanya unrequited love ini, aku rasa kayak pasangan kamu ini kayak ingin baikan gitu loh sama kamu. Apalagi di sini ada it is safe for you to love. Dia ingin baikan sama kamu gitu loh. Dia ingin minta maaf sama kamu, tapi kamunya kayak masih acuh gitu loh, kayak masih cuek gitu loh, kayak masih dingin mungkin sikap kamu dengan pasangan kamu kayak gitu. Oke. Masih marah gitu loh intinya, masih kesel kayak gitu. Oke, kamu harus perhatiin itu ya. Tapi kalau memang ini tindakan pasangan kamu memang nggak bisa kamu toleransi ya silahkan kamu pergi, nggak masalah ya. Keputusan kembali di tangan kamu. Cuman kamu harus bisa melihat gitu loh dari dua sisi. Jangan hanya dari sisinya kamu tapi juga pasangan kamu gitu. Oke, karena aku ngeliat di sini pasangan kamu ini bakal ini kok baikan sama kamu, kayak minta maaf gitu loh. Hanya saja kamu kayak masih ya kayak masih cuek gitu loh, kayak masih nggak peduli kayak gitu ya, masih sakit hati, masih kesel kayak gitu. Oke, padahal di sini niatan pasangan kamu ini baik loh. Oke, tapi ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ini kalau untuk kamu yang pasangan ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.